Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi was sahabati wa tabi'in. Amma ba'du. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah kita kembali bisa bermajlis dalam rangka talabul ilmi, yang ini merupakan kewajiban setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan Allah meridhai setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang karena menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut para penuntut ilmu. Kata beliau, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai para pencari ilmu. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sama-sama mengkaji dan sama-sama belajar tentang ilmu yang Allah turunkan di atas bumi ini, yaitu satu ilmu yang dikodifikasi oleh para ulama, kemudian dibukukan secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan beliau mencantumkan ini di dalam nomor urut hadis ke-23. Kita ambil sebagai tema yang akan kita bahas, yaitu sarana dalam berbuat baik atau sarana-sarana kebaikan. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang kebaikan, maka sejatinya kita sadar betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman. Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula. Ini yang melatar belakangi. Ini adalah dalil yang meyakinkan bagi pelaku-pelaku kebaikan bahwa kebaikan itu pasti berbuah baik. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Entah itu di dunia atau Allah akan tunaikan kelak di akhirat. Yang jelas, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melupai janjinya. Hadirat dan makan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini, hadis yang dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam nomor urut 23 dari Abi Malik Al-Harisi. An Abi Malik Al-Harisi ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla' aw tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika
kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Malik Al-Harisi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah separuh keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran merupakan sinar. Al-Quran bisa sebagai pembela atau sebagai bumerang untukmu. Setiap pagi manusia dapat menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya atau akan membinasakannya? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Taharah nomor urut 223. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini terdapat beberapa faedah di dalamnya. Dari hadis yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam nampak jelas bagi kita, satu persatu Rasulullah mengurut-urutkannya. Satu persatu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengurutkannya sebagai sesuatu yang bisa dikerjakan dan ini menjadi sarana kebaikan. Jika kita lihat poin pertama kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian itu sebagian dari iman. Para ulama mengatakan kesucian di sini terbagi dua, atau bersuci di sini terbagi dua, at-taharah minasyirki wal ma'asi wadh-dhunub. Ini yang pertama, yaitu taharah, mensucikan diri daripada noda-noda syirik, perbuatan dosa dan maksiat. Atau yang kedua adalah at-taharah minal hadas wan najas, yaitu bersuci dari hadas kecil atau besar dan bersuci dari najis, baik najis yang ringan, yang sedang maupun yang berat. Perihal yang pertama tentang taharah minasyirik, mensucikan diri dari noda-noda syirik dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah di ayat ke-28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini memerintahkan kepada pemeluknya untuk melakukan takhalli. Apa itu? Melepaskan diri, membersihkan diri daripada noda-noda kesyirikan. Ya. Makanya kalau kita lihat ayat ini, orang musyrik najis keyakinannya. Orang musyrik najis keyakinannya. Mengapa? Karena dia mengotori keyakinan yang Allah berikan pada mulanya sebagai modal awal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tetapi kemudian mereka kotori dengan noda-noda syirik itu. Makanya kita kenal orang musyrik itu najis keyakinannya, dan perlu dicatat bukan najis zatnya. Sehingga apa? Nanti para ummahat atau kita tatkala bertemu dengan tetangga kita, ya, yang muslimah dengan mungkin perempuan Nasraniyah, sehingga kita tidak berani salaman, salah, ya. Bersalaman silakan, tetapi yang najis adalah keyakinannya, yang kotor keyakinan mereka.
Dan kalau kita pernah membaca sirah nabawiyah, Rasul pernah mengikat salah satu tawanan kaum kafir di salah satu pilar dari pilar Masjid Nabawi, sehingga tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa setelah itu Rasulullah mencuci bekas seseorang yang berdiri di tiang tersebut. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita tahu sesungguhnya ini adalah perbuatan kotor, najis. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan perihal kesucian diri dari khabath, dari hadas baik kecil maupun besar ataupun dari najis. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang bertoharah. Jika kita lihat ini, maka kata taubat di situ adalah upaya seseorang untuk menghilangkan noda-noda yang dihasilkan karena maksiat. Dan yang kedua potongannya adalah upaya seseorang untuk melakukan sebuah tindakan di mana tatkala dia ingin menghadap Zat yang Maha Suci, maka dia mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan berwudu, dengan mandi hadas, ya. Maka dan seperti ini, ya, yang lainnya. Maka ini yang pertama. Dan tidak ada agama seindah Islam dalam hal apa? Dalam hal menuntunkan umatnya untuk senantiasa suci lahir dan batin. Dan kalau kita boleh berkomitmen dengan agama ini, ya, kalau kita boleh katakan kita komitmen dengan agama ini, maka orang yang berkomitmen dengan agamanya ini, dia akan menjadi orang yang paling sehat. Dia mungkin menjadi orang yang dibersihkan oleh Allah lahir dan batinnya. Betapa tidak Islam mengharamkan seseorang untuk menduakan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, dan jangan sekali-kali Allah disekutukan dengan apapun. Itu dalam rangka menjaga kemurnian tauhid kita. Yang kedua, orang-orang yang mencoba untuk melaksanakan syariat Islam ini dengan cara dia menjaga hal tadi, maka suci lahiriahnya. Dan tidak ada seperti indahnya Islam sekali lagi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua dari hadis ini adalah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Kalimat hamdalah mampu menjadi pemberat nanti di timbangan, mampu memenuhi timbangan. Ya Allah, sebagai seorang muslim kita yakin betul salah satu dari apa yang akan dilewatinya di alam akhirat adalah mizan. Dan banyak ayat tentang mizan. Dan kita tahu bahwa siapa saja yang timbangannya baik, ya, timbangan baiknya ini berat, Allah katakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dalam ayat yang lain Allah katakan fi jannatin 'aliyah, di sebuah tempat yang tinggi dari surga yang Allah sediakan untuknya. Subhanallah. Ini jika amal timbangan kita baik. Tapi justru jika amal timbangan kita yang buruklah yang berat, wal'iyadu billah, maka apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu dari apa yang bisa menjadikan pemberat kita di timbangan kelak adalah kalimat ini. Dan di dalam kitab Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab Al-Hambali mengutip sebuah hadis dari Rasulullah, "Innallaha ikhtara minal kalimati arba'." Sesungguhnya Allah telah memilih di antara sekian banyak bahasa, di antara sekian banyak kosakata, di antara sekian banyak mufradat, apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? 4 saja. Apa itu? Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga adalah la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar.
Innallaha ikhtara minal kalimati arba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau kita gabungkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, potongan hadis selanjutnya, wa subhanallah walhamdulillah tamla au tamla'a ma bainas samai wal ard. Dan dua kalimat ini, subhanallah dan alhamdulillah, mampu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah. Lihat ini, betapa sarana untuk menjadi baik banyak sekali. Betapa sarana untuk berbuat baik itu banyak sekali. Di antaranya kalimat ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang disahihkan ya oleh Al-Bukhari dalam kitabnya dan Imam Muslim dalam kitabnya dalam bab Az-Zikr, kemudian di sini berbunyi sebuah kabar gembira dari Rasulullah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-Rahman. Dua kalimat kata Rasulullah. Dua kalimat yang di lisan itu begitu ringannya, tetapi di timbangan betapa beratnya dua kalimat ini. Dan di Ar-Rahman, di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah, kalimat ini sangat dicintai. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi. Lihat, subhanallah adalah kalimat tasbih, wa bihamdi adalah kalimat hamdalah. Subhanallah wa bihamdi. Ini dua kalimat yang di lisan ringan, dan kemudian Rasulullah mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini ringan sekali di lisan, tapi nanti bobotnya di timbangan kelak di akhirat betapa beratnya. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi mengutip satu riwayat di mana hadis itu menerangkan tentang bagaimana kompensasi dari ucapan tasbih yang kita ucapkan di dunia ini. Barang siapa bertasbih satu kali, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Allah akan tanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Ya Allah ya Rabb. Lihat, bayangkan ini, ya. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Tadi lepas salat subuh kita membaca 33 kali. Kemudian matahari agak naik sedikit, kita baca zikir pagi dan petang 100 kali. Sudah 133 kali. Sebentar lagi zuhur kita baca 33 kali. Asar demikian. Zikir petang 100 kali. Maghrib 33 kali. Lepas Isya 33 kali. Bahkan dalam riwayat di mana Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah pernah datang kepada Rasulullah, tapi saat itu ayahnya tidak ada di rumah. Yang ada adalah ibunya, Aisyah radhiyallahu anha wa Allah. Saat itu dia mengajukan permintaan untuk diberikan seorang yang membantu dalam rumah tangganya. Lantas setelah pulang Rasulullah SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha hal ini. Diberitahu hal ini, maka Rasulullah SAW seketika itu juga langsung berangkat menemui Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu. Saat itu mereka hendak ingin tidur, Rasulullah mengetuk pintu kemudian masuk. Apa kata Rasulullah? Ala makanikuma. Sudah di situ aja. Karena terperanjat ingin bangkit, ingin membukakan pintu. Ala makanikuma. Kata Rasulullah, cukup di situ tempat kalian. Cukup di situ. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka yang sudah bersiap untuk tidur. Kata Rasulullah, aku telah dengar apa yang telah engkau katakan. Sudah diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, adakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Tadi minta apa? Pembantu rumah tangga, sehingga membantu urusan rumah tangganya. Coba, ini anak Rasulullah, anak Sayyid waladi Adam, anak manusia terbaik, nggak punya pembantu. Ya Allah. Begitu datang malah Rasulullah bukan malah memberikan itu dan mengiyakan permintaannya, tapi apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Rasulullah mengajarkan tasbih, ya.
kemudian tahmid, dan Rasulullah mengajarkan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Coba kita hitung yuk. Zikir pagi dan petang 100, 100, 200. 33 kali 5 waktu berapa? Sudah banyak ya. Tambah lagi 33 menjelang tidur. Ya Allah. Itu yang punya perumahan, begitu masuk pohon rindang begitu ya, subhanallah, indah sekali. Itu baru di dunia. Begitu kita masuk komplek perumahan kita, sudah ada pepohonan yang siap menaungi orang yang akan masuk ke rumah itu, akan masuk ke komplek itu. Subhanallah. Bagaimana dengan surga? Ustaz, kok banyak sekali? Saya hidup sudah sekian puluh tahun. Ya Rabb, setiap kafling yang dimiliki oleh satu orang, arduhas samawati wal ard. Kafling yang dimiliki oleh seseorang di surga, arduhas samawati wal ard. Bukan tipe 21, bukan tipe 36, bukan tipe 47, bukan. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Makanya wajar nanti jannah itu disebut jannah, artinya bisa bermakna taman. Kenapa taman? Karena jannah ini terhalang orang yang ada di belakang rerimbunan pohon, penglihatan dari orang yang ada di balik pohon, sehingga disebut jannah. Apa itu? Taman yang pepohonannya begitu lebat sehingga orang yang di dalamnya terhalang untuk tidak bisa diakses oleh orang yang ada di luarnya. Makanya jannah ini nanti begitu, subhanallah ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, luar biasa. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, salat. Dalam riwayat ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Dan Rasulullah mengatakan, was-salatu nur, salat itu cahaya. Ya Allah, salat adalah cahaya. Mengapa salat cahaya? Karena salat ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid di ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Allahu Akbar. Kata Allah, hari di mana kalian menyaksikan kelak orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, cahaya mereka keluar, memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum. Kata Allah, kabar gembira buat kalian semua. Buat siapa? Buat mereka yang salat. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang bagaimana keutamaan salat subuh, terutama untuk para laki-laki. Basyiril masya'ina ila al-masjid fi dhalamil lail bi anna lahu nurut tam yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Kabarkan kepada mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid di tengah gelapnya malam. Kata Rasulullah, bagi mereka kelak adalah cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Maka perkara salat ini azim. Perkara salat ini luar biasa. Perkara salat ini adalah perkara yang agung. Semua syariat diturunkan. Namun hanya ada satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril agar menjemput Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijemput syariat itu. Semua syariat diturunkan. Ya Muhammad, Allah memerintahkan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya Muhammad, Allah memberikan wasiat kepadamu kepada anak-anak dalam hal waris. Ya Muhammad, Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada tetamu dan seterusnya. Tapi untuk satu ini dijemput oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Allah mewajibkan haji kepadamu, fahujju, maka berhajilah. Ya Muhammad, Allah mewajibkan kepadamu dan kepada umat Islam ini berpuasa. Tapi satu saja yang Rasulullah jemput ke sana. Ini yang menarik kalau kita hitung-hitung sebagai hitung-hitungan material, hitung-hitungan keduniaan. Sekarang kan di Eropa sedang marak ini. Jalan-jalan, tamasya sudah bukan lagi ke luar negeri, bukan, tapi keluar angkasa, ya Bu ya. Sudah keluar angkasa, berapa miliar rupiah? Masya Allah. Ya, itu biaya yang mahal sekali. Tapi ternyata saya dengar
hanya sebatas sampai di mana gitu, ke bulan atau kemana lah. Tapi Rasulullah SAW menembus semua, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Saat itu Jibril ditawari oleh Rasulullah, ya Jibril taqaddam ma'i, wahai Jibril maju sini bersamaku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hadza mawdi'i, wahai Muhammad, ini tempat akhirku, ini batas akhirku. Lau taqaddamtu khutwatan lahtaraktu. Kata Jibril, kalau aku maju saja selangkah, maka aku terbakar binasa. Ya Allah. Dia sebuah perjalanan, kalau ini dikonversi biayanya kepada nilai rupiah, nilai dolar hari ini sudah mahal sekali. Ya Allah ya Rabb. Dan ini perjalanan agung yang Allah mengatakan, yang Allah memulai dengan sebuah pujian, subhanallazi asra bi'abdihi. Segala puji zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Lihat, Allah menganggap ini peristiwa yang agung, yang luar biasa. Makanya apa kata Rasulullah? Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salat. Perkara yang menjadi pembeda antara kita dengan kekufuran adalah, tabirnya adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar. Orang ini telah kufur. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba lakukan simulasi lah ya. Jika seandainya rukun Islam kita yang 5 ini setelah syahadat pastinya kita anggap tidak mampu, maka kita angkat satu jari. Oke ya? Satu jari kita angkat. Kalau kita anggap dia kita tidak mampu dan dibenarkan oleh syariat. Mungkin enggak muslim tidak haji? Mungkin? Mungkin. Kenapa? Man istata'a ilaihi sabila, dia enggak mampu. Atau mampu tapi ternyata kondisi perjalanan tidak aman. Mampu tapi ternyata fisiknya tidak mendukung. Ini juga tidak dalam kategori mampu, angkat. Mungkin enggak muslim tidak zakat? Mungkin. Bahkan dia menjadi mustahik. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Angkat lagi satu. Muslim mungkin enggak puasa? Mungkin enggak muslim tidak puasa? Mungkin. Kenapa? Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Buat mereka yang apabila berpuasa berkesulitan, maka hendaknya hanya membayar apa? Fidyah. Angkat lagi. Baik. Tapi mungkin enggak muslim tidak salat? Mungkin Ustaz, mungkin. Muslimah yang haid. Kemudian apa lagi? Anak kecil sampai balik. Orang yang tidur sampai bangun. Orang gila sampai sembuh, dan kafir sampai dia masuk Islam. Betul kan? Pilih aja ini. Maka kalau tidak ada satu dari ini, maka Anda enggak mungkin dibolehkan, dipermaklumkan untuk meninggalkan sholat. Sebab apa? Kalau ada orang tidak sholat dan ini kita angkat satu lagi, coba kita lihat. Lepas agama dari kita. Lepas agama dari kita, ya. Makanya apa? Enggak mungkin muslim enggak sholat. Yang sakit salat, apalagi yang sehat. Yang dalam keadaan berperang, ada namanya salat khauf, salat dalam kondisi mencekam, apalagi dalam keadaan aman. Yang tidak bisa berdiri maka dipersilahkan untuk duduk. Yang tidak bisa duduk dipersilahkan untuk berbaring. Yang sudah tidak sanggup lagi untuk salat, disolatkan. Subhanallah, enak kan? Enak ajaran kita ini. Maka kalau kira-kira ada yang sudah malas-malas salat, datang aja ke saya, insyaallah saya dengan sangat ridha dan ikhlas menyolatkan. Kenapa? Karena muslim ini pasti dia salat, pasti dia harus salat. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita sedikit saja tentang peristiwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, di antara sebegitu banyak sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW Umar. Saat Umar menjabat sebagai khalifah, biasa Umar turun ke jalan melakukan sidak dan seterusnya. Begitu Umar melintas, marra Umar,
ala tariqin min turuqil Madinah, di sebuah jalan dari jalan-jalan Madinah, fa waqafa ala dukkanin fihi rajul. Seketika itu Umar berhenti di sebuah toko, di mana toko ini di dalamnya ada laki-laki. Hala bainahu wa baina Umar nar. Antara Umar dengan orang ini terhalang oleh api yang menyala ini. Maka Umar bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Maka laki-laki ini menjawab, "Ana Abu Lu'lu' al-Majusi." "Wa madza 'amaluka?" Apa perbuatanmu? Apa pekerjaanmu? Kata Umar, "Apa perbuatanmu?" Maka si Abu Lu'lu' ini menjawab, "Ana haddad wa ana najjar." Saya ini pandai besi dan pandai kayu, tukang pembuat perkakas dari kayu. Langsung Umar teringat nama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' al-Majusi. Ismuka qad ishtahar. Kata Umar, namamu sudah masyhur. Mengapa masyhur? Karena nama ini sudah cukup populer dengan kepiawaiannya membuat riha. Riha itu adalah gilingan gandum. Jadi ada dua batu, di mana batu ini kalau sekarang model ulekan kali Bu ya. Batu ini yang pertama ditaruh untuk diletakkan gandum di atasnya, kemudian batu kedua adalah sebagai penutup yang fungsinya untuk menggiling. Dahulu banyak yang bisa membuat seperti ini, tapi digerakkan oleh manusia. Secara tradisional digerakkan oleh manusia. Tapi apa kata Umar? Innaka tastati' an tasna'a ar-riha badalan an taduru bin nas taduru bir-rih. Kemampuanmu untuk membuat riha tadi adalah gilingan gandum. Kalau orang-orang itu buat digiling oleh manusia, dikerjakan oleh manusia, dijalankan oleh manusia, tapi kamu mampu membuat dijalankan oleh angin. Berarti hebat orang ini. Setelah itu Umar maka berjalan dia bersama pengawalnya. Sewaktu Umar ingin melangkah, Abu Lu'lu' al-Majusi mengatakan apa? Ya Umar, sa'asna'u laka syai'an yasma'uhu ahlul masyriq wal maghrib. Wahai Umar, aku akan membuat sesuatu untukmu yang didengar oleh penduduk dari bumi bagian timur maupun baratnya. Subhanallah, kalau artis pendatang baru ada ucapan kayak gini dianggapnya, wow ini diorbitkan ya. Wah saya akan jadi populer, oh saya akan jadi tenar. Tapi justru Umar menyikapi dengan berbeda. Kata Umar, ucapan ini, berbisik kepada pengawalnya, ucapan ini harus kita waspadai. Mengapa harus diwaspadai? Karena menurut basirah Umar, menurut ketajaman hati Umar, ini adalah ancaman. Lewat 1-2 hari, berlalu 1-2 pekan, sampai 1 bulan, saat itu sholat subuh. Seperti biasa Umar dan para khalifah yang lainnya memimpin sholat berjamaah. Saat itu setelah diiqamahkan, maka Umar mengatakan sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf kalian. Apa yang dilakukan Umar setelah itu? Allahu Akbar, memimpin sholat subuh berjamaah. Di rakaat pertama aman, terkendali, lancar. Di rakaat pertama aman, terkendali, lancar. Mengapa? Karena ternyata di situ keadaan hening, tidak terjadi apa-apa. Tapi di rakaat kedua, Abu Lu'lu' al-Majusi yang selama 1 bulan ini dari perjumpaannya dengan Umar bin Khattab di depan sebuah toko tadi membuat minjar. Minjar itu adalah pisau besar, yang mana jika ini ditikamkan kepada si korban, maka korban bisa mati karena besarnya sobekan yang mengenai itu tadi. Dan bukan sampai di situ, ternyata minjar ini dibuat dengan dibubui racun. Masya Allah. Lantas minjar yang sudah dibubui racun ini ditikamkan kepada Umar di rakaat kedua dengan 3 kali tikaman. Salas ta'anat, ditikam di dadanya, ditikam di bagian lambungnya, ditikam di bagian perutnya. Fa ughmiya alaihi, maka Umar berteriak dan jatuh pingsan. Allahu Akbar. Dajjan nas, maka manusia, para musalli, orang-orang yang berjamaah kemudian ramai mencoba untuk menangkap Abu Lu'lu' al-Majusi.
Dicoba untuk ditangkap oleh para sahabat, maka 13 orang jatuh menjadi korban, dan 7 diantaranya meninggal di tempat. Subhanallah. Betapa Abu Lu'lu' gelap sudah matanya. Dan saat itu pintu masjidnya tidak seperti masjid kita hari ini, banyak sekali aksesnya. Saat itu pintu masjid adalah pintu di situ, dia masuk, di situ dia keluar. Maka dia hendak keluar ke sana, salah seorang sahabat ada yang melempar burdahnya, ada yang melempar gamisnya, ya, ada yang melempar jubahnya sehingga matanya tertutup. Maka huwa yahtaju ila daqiqah. Maka Abu Lu'lu' membutuhkan beberapa waktu, beberapa menit untuk menurunkan ini dari wajahnya. Falamma 'alima annahum qadiruna 'alaihi. Tatkala Abu Lu'lu' tahu bahwa kondisi dia sudah tercekam, ya, mencekam, dan dia sudah terdesak, para sahabat sudah mengepungnya, qatala nafsahu. Maka dia bunuh diri. Nah, ini dari cerita ini ada ibrahnya. Yang pertama, lucu kalau dari sejarah Abu Lu'lu' bunuh diri di mana? Madinah. Kok sekarang kuburannya ada di Iran? Di mana lucunya? Lucunya karena saat itu belum ada layanan jasa pengiriman. Iya kan? Belum ada apa namanya tuh, Tiki, JNE, Postgiro, FedEx, ya, Panuciwi, Sentosa, belum ada itu semua. Tapi kok bisa ada kuburannya di Iran? Ini kebodohan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita kita tidak berhenti sampai di sini. Kata Abdullah ibn Umar saat mendatangi ayahnya, dia mencoba untuk menutup bagian yang sobek dari dadanya dengan ikatan kain yang diikatkan di tubuh ayahnya. Begitu juga yang terdapat di lambungnya. Tapi begitu beliau melihat dan mendapati luka yang ada yang menyobek perut Umar bin Khattab ini, dan beliau mencoba untuk menutup dengan tangannya, Masya Allah, kata Abdullah bin Umar, tangannya masuk ke dalam perut Umar. Allahu Akbar. Betapa luka besar sekali. Saat itu Umar diajak bicara sama anaknya, dan matahari terus meninggi. Matahari terus meninggi. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, la yatakallam, tidak bicara. Wa ya Aba Hafs, wahai ayahnya Hafsah, lam yujib, tidak ada jawaban. Wa ya sahiba Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada respon. Masya Allah. Masjid gaduh dengan tangisan, baik dari sahabiat maupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari sahabat laki-laki dan sahabat perempuan. Tangisan, ya, begitu keras karena banyaknya orang yang menangis. Tapi tatkala matahari makin tinggi, tersadar Umar. Dan setelah dia bangun, dia lihat sekujur tubuhnya sudah bersimbah dengan darah. Masya Allah. Maka saat itu Umar menoleh ke sebelah kanan. Waltafata yaminan. Dia lihat sebelah kanan. Sahabat-sahabat laki-laki sedang menangisi Umar bin Khattab. Dan dia menoleh ke sebelah kiri. Dia mendengar dari balik hijab para muslimah sedang menangisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ya Allah. Maka saat itu Umar, ummahat yang dimuliakan Allah, mulai berbicara, mulai menggerakkan bibirnya. Apa kata Umar? Apa ucapan Umar pertama kali? Apa yang akan dikatakan Umar pertama kali? Apa pertanyaan yang akan diajukan Umar pertama kali? Apakah pembunuhnya siapa? Atau sudah ditangkapkah pembunuh itu? Atau apa yang terjadi dengan negara kita? Karena dia Amirul Mu'minin, kepala negara. Apakah negara ini sudah dikudeta? La wallah, bukan ini pertanyaannya. Umar tanya, as-sallan nas. Umar bertanya, as-sallan nas, sudah pada sholat atau belum? Ya Allah, ya Allah. Padahal kondisinya sudah mau mati. Tapi yang ada di pikirannya apa? Sholat. Karena Umar tahu. Begitu ditanya oleh Umar, Abdullah menjawab, hum qad sallu ya abi. Semua sudah pada salat wahai ayah, semua sudah pada salat.
Apa kata Umar? Alhamdulillah innahu la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa sebabnya? Karena tidak ada bagian kecil pun bagi seseorang yang meninggalkan salat di dalam agama ini. Lihat itu. Tidak ada bagian kecil pun bagi seseorang yang meninggalkan salat di dalam agama ini. Enggak ada bagian kecil pun. Enggak ada, kata Umar. Ya Allah ya Rabb. Lihat. Apa yang dilakukan oleh Umar setelah itu? Umar mengatakan, subba alayyal ma. Wahai Abdullah anakku, ambilkan ayahmu air. Dia ambilkan air. Dikiranya mau minum, karena tadi sempat pingsan. Apa kata Umar? La urid an ashrab, uridu an atawadda. Ayahmu tidak ingin minum, ayahmu ingin berwudu. Innani lam usalli, saya belum salat. Ya Allah. Padahal kondisinya sudah mau mati. Di sana sini terbuka, di sini luka dan seterusnya, tapi yang ada di pikirannya ayahmu belum salat. Begitu diambilkan air dan sudah susah payah dia, ya, apa yang dikatakan Umar kepada anaknya? Aq'idni ya ibn Umar. Wahai Abdullah, anakku, dudukkan ayahmu. Karena Umar tadi terbaring. Dudukkan ayahmu. Anak yang baik ya Bu ya, anak yang baik ya wahai ummahat yang dimuliakan Allah. Wajar kalau dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati atusalli ala hadzal hal. Ayah, apakah engkau akan salat dalam kondisimu bersimbah darah, luka di sana sini? Apakah engkau akan salat dalam keadaan seperti ini? Subhanallah. Kalau kita oh iya. Dan apalagi Umar tahu dan paham tentang fikih salat, betul kan? Kalau tidak bisa berdiri maka duduk, kalau tidak duduk berbaring. Tapi Umar ingin melakukan sesuatu, yaitu melakukan salat, melakukan ibadah, bukan hanya diterima oleh Allah, tetapi Umar ingin kesempurnaan. Makanya para ulama mengatakan syurut qabul ibadah, syarat diterima ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Keikhlasan karena Allah dan ada keteladanan dari Rasulullah. Tapi syurutul kamal, syarat kesempurnaan tambah dua lagi. Apa itu? Yang pertama adalah al-akhdhu bil quwwah. Dikerjakan dengan kesungguhan, wal musara'ah. Apa itu musara'ah? Dikerjakan dengan secepat mungkin. Maksudnya secepat, direspon dengan respon yang cepat. Masya Allah. Umar begitu sadar, nggak mikirin macam-macam kan? Langsung mikirin sholat. Ya Allah ya Rabb. Begitu ayahnya disarankan oleh anaknya ini untuk tetap berbaring, malah Umar justru mengangkat suaranya, membentak anaknya. La ummalaka. Kata Umar, celaka kamu. Kalau bahasa kitanya, kamu nggak mau punya ibu lagi ya? Masya Allah. Aq'idni, dudukkan ayahmu. Ibu-ibu yang melakukan Allah. Kita tahu kisah Umar dari Rasulullah. Lau salaka fajjan, kalau Umar itu menempuh satu jalan, contohnya di jalan Sriwijaya Raya gitu ya. Jin tahu Umar lewat jalan Sriwijaya Raya ini, lebih baik dia lewat jalan Patimura. Kenapa? Karena nggak mau berpapasan dengan Umar. Ya Allah. Apalagi si anak ini, ayahnya sudah marah. Waduh, nggak berani macam-macam dia. Langsung didudukan itu ayahnya dengan susah payah. Didudukan Umar. Masya Allah. Setelah didudukan, wahai ummahat yang dimuliakan Allah, setelah susah payah duduk, infataha jurhu, terbuka ini. Ya, luka di perutnya ini menganga lagi. Adha ala syafatayhi, maka Umar menggigit bibir. Allahu Akbar, mengerang kesakitan. Maka Umar minta untuk dibaringkan lagi. Ya Allah. Perkara salat ya. Setelah Umar selesai salat, maka Umar tanya, baru urusan dunia. Jadi kalau udah selesai salat baru urusan dunia. Apa kata Umar? Man qatalani. Siapa yang bunuh ayahmu tadi? Siapa yang melakukan percobaan pembunuhan kepada ayahmu? Maka anaknya menjawab, Gulam al-Mughirah ibn Syu'bah al-Majusi. Wahai ayah, yang mencoba membunuhmu adalah budak Majusi milik al-Mughirah bin Syu'bah.
Ya Allah. Lihat apa ucapan Umar? Alhamdulillah. Padahal dadanya sobek ini, lambungnya bocor ini, perutnya terbuka. Apa kata Umar? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala mauti ala yadi rajulin la yuhajini bisajdatin sajdaha lillah. Kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku di tangan seseorang yang tidak pernah sholat. Kenapa demikian? Karena Umar tahu orang yang sholat gak mungkin bunuh Umar. Dan Umar tidak menjadikan sebagai tolak ukurnya, sebagai barometernya. Umar enggak tanya, miqyasnya Umar enggak tanya, siapa yang bunuh ayahmu? Arab atau non Arab? Bukan itu. Karena itu tidak penting buat Umar. Berapa banyak orang yang bukan Arab, kam min ajamiyyin yatakallabu fi jannatin na'im. Berapa banyak orang non Arab nanti kelak di akhirat melakukan tindakan bolak-balik, mondar-mandir, hilir mudik, lalu lalang di mana? Di surga. Wa kam min arabiyyin asil fi darakatil jahim. Namun berapa banyak orang yang berasal dari Arab asli kelak menjadi penghuni neraka yang paling dasar. Makanya Umar gak penting Arab atau non Arab, betul kan? Tapi dia sholat apa enggak? Masya Allah. Coba kita lihat, Abu Jahal Arab bukan? Arab mana? Pedati, condet, kerukut, kebun nanas, kampung Melayu, Tebet? Nah, ini adalah Arab asli. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, Syaibah, semuanya orang Arab asli. Abu Talib Arab asli. Tapi di mana nanti? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting salat itu cahaya. Dan buka deh Al-Hadid ayat 13-nya. Apa kata Allah? Di dalam ayat ini Allah mengatakan, يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Ya Allah, hari itu munafik laki-laki dan munafik perempuan berteriak dengan lantang kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang ahlus salah, kepada mereka yang salat. Apa teriakannya? Unzuruna naqtabis min nurikum, katanya. Ya Allah, hari itu mereka berteriak, tunggu kami ingin numpang, kami ingin nebeng. Apalagi itu? Kami ingin mengambil manfaat dari cahaya kalian. Kapan ini? Saat melintas sirat. Kemudian ya Allah berfirman, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, maka dibentak mereka, irji'u wara'akum. Balik lagi kalian ke belakang. Mundur. Cari cahaya kalian sendiri. Maka faduriba bainahum bisur. Maka dibangunkan semacam tembok yang besar sekali, ya, pagar yang membatasi antara mukmin dengan munafik. Faduriba bainahum bisur, dibangunkan tembok itu, di mana babun batinuhu fihi rahmah, sebuah tembok yang mengarah kepada kaum mukminin dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Tapi tembok yang menghadap kepada orang-orang munafik adalah tembok yang penuh dengan derita dan azab. Maka di sini berlakulah ayat Allah. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
itu mereka nggak punya cahaya. Nggak punya cahaya. Makanya buat orang yang sholat, lihat tadi cahayanya di hadapannya dan di kanannya. Ya Allah, ya. Baik, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari faidah hadis ini atau kandungan hadis ini yang berikutnya adalah setelah kita berbicara tentang salat, maka Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu burhan. Sedekah adalah burhan. Sedekah adalah bukti nyata. Kenapa sedekah bukti nyata? Karena para ulama mengatakan kalimat sedekah diambil dari kata-kata tasdiq atau diambil dari kata-kata siddiq, benar, jujur. Apa maknanya? Alamatu sidqi iman syakhsin, sebagai bukti, tanda jadi, tanda nyata bentuk keimanan seseorang. Makanya kalau sedekah yang dipanggilnya ini akal, kita akan jawab pakai akal dengan akal-akalan. Apa akal-akalannya? Nih gini, Ustaz, rumah saya kan di Kranji, rumah saya di Bintara, jauh. Aktivitas suami saya ke Sudirman, harus berangkat persis ba'da subuh. Siangan dikit sampai di kantor telat 1 jam. Nah, ini kalau akal-akalan. Pulang sampai ke Bintara atau Kranji lagi, Ustaz, ya Allah, sudah lepas Isya, di mana anak-anak sudah tidur lagi. Berangkat anak-anak tidur, pulang anak-anak tidur. Terus disuruh mengeluarkan sesuatu dari gaji suami saya yang saya sendiri menunggunya 1 bulan, Ustaz, kepada orang yang bukan saudara saya, bukan ipar saya, bukan juga satu nasab dengan saya. Terus saya suruh keluarkan ke mereka. Man haula? Siapa mereka? Masya Allah. Itu kalau pakai apa? Akal. Betul loh, kalau pakai akal seperti itu. Iya juga ya, suami yang capek kita nungguin sebulan lamanya, di awal atau akhir bulan kita tunggu, dengan gegap gempita kita sambut suami karena dapat apa? Gaji bulanan. Terus suruh ngeluarin, lu siapa? Tapi ternyata panggilan sedekah itu panggilan iman. Panggilan iman. Makanya panggilan iman harus dijawab dengan iman. Dan iman itu bermuaranya di hati. Sumbernya di hati, at-tasdiq, al-i'tiqad, itu semuanya di hati. Sumbernya di sini. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sedekah ini adalah bukti nyata. The power of giving. Ya. Bagaimana kekuatan memberi itu ada di sedekah. Dan ini adalah sebagai bentuk loyalitas kita kepada sesama kita. Dan Allah mengatakan kaila yakuna dulah, kaila takuna dulat bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya semata. Ya Bu ya? Coba lihat. Makanya kenapa? Biar orang yang susah, fuqara, masakin, agar mereka juga merasakan bagaimana manfaat dari harta itu. Dan sedekah terbagi 2. Sedekah wajib namanya zakat, dan sedekah sunnah ya sedekah atau infak yang kita kenal ini. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya karena kita masih ada beberapa faedah di sini. Di antaranya adalah tentang kesabaran. Was-sabru diya, dan kesabaran adalah cahaya. Kesabaran cahaya. Dan yang menariknya, kalimat sabar yang disebutkan diya ini ada dalam Al-Quran di surah Yunus ayat 5. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura
Dan dialah Allah yang telah menjadikan matahari ini dia memiliki pancaran sinar yang kuat, dan dia juga yang telah menjadikan matahari memiliki sinar nur. Tapi ada perbedaan di sini ibu-ibu antara dia dengan nur. Kalau dia lebih ke arah pancaran sinar yang disertai dengan panas. Ya. Lihat aja. Rasulullah memakai kalimatnya was-sabru dia. Sabar itu panas. Apa maksudnya? Sabar itu sesuatu yang enggak enak benernya. Terkesan kalah, ya kan? Terkesan mengalah, terkesan pecundang, terkesan tidak bernyali. Sabar, kan namanya sabar gitu. Ya. Dan kesabaran ada 3, sabar dalam taat. Kalau nggak sabar ikut kajian ini udah banyak yang pergi. Sabar dalam taat. Sabar dalam apa lagi? Sabar dalam maksiat. Sabar dalam berhadapan dengan maksiat. Kita dulu punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu yang mungkin saja setelah kita sekarang sudah diselamatkan oleh Allah lewat hidayahnya, kerap kali teman-teman kita datang. Dulu diantara kita mungkin ada yang menjadi artis, menjadi cover di sebuah majalah sehingga difoto dengan tidak berhijab. Ya, kemudian kawannya datang lagi. Nih kesempatan nih. Ada tarikan kuat itu. Kita disuruh sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Makanya sabar ini panas ya, enggak enak, enggak nyaman sebenarnya. Kenapa? Terkesan kalah, terkesan pecundang, terkesan tidak mampu. Padahal kita mampu untuk melawan, padahal kita mampu untuk mengembalikan ucapan itu. Sabar. Ya kan? Sabar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah Al-Quran. Wal Quran, kata Rasulullah, hujjatun laka aw alaika. Al-Quran adalah sebagai hujjah yang akan membantumu, menolongmu, memberikan manfaat kepadamu, yang akan memberikan hal-hal positif kepadamu, atau dia menjadi bumerang untukmu. Makanya ummahat yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu dalam bahasa sederhana saya katakan 3. Al-Quran yang pertama sekali adalah yanfa. Pertama sekali yanfa. Apa arti yanfa? Bermanfaat. Yang kedua, Al-Quran itu yashfa, menolong. Yang ketiga, Al-Quran itu yarfa. Ini agak dekat-dekat nih ya. Yanfa, yashfa, yarfa. Apa arti semua ini? Arti semua ini adalah baik. Yang pertama yanfa, yaitu Al-Quran akan memberikan manfaat kepada siapa? Kepada orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, kepada kita. Bahkan Al-Quran, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran bisa menjadi obat, penyembuh, baik medis maupun non medis, bisa menjadi penyembuh. Bahkan Al-Quran dari sisi yang lain, pernah sahabat datang kepada Rasulullah minta dinikahkan, sahabat perempuan. Karena Rasulullah tidak tertarik, maka Rasulullah hanya melihat dia. Sampai sahabat laki-laki ini, salah seorang sahabat ada yang mengajukan diri, ya Rasulullah, jika engkau tidak berkehendak menikahinya, aku yang akan menikahinya. Baik, kata Rasulullah, apa yang engkau punya? Saat itu orang ini bilang, izari ya Rasulullah. Apa yang engkau punya untuk ini, untuk mahar? Maka sahabat ini bilang, ya Rasulullah, sarung saya ya Rasulullah.
sarung saya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan bertanya, kalau kau kasih sarungmu, apa yang kau pakai nanti? Kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari dulu sana, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Dicarinya, ternyata dicari nggak ada juga. Ya Allah, berhadapan lagi dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia utarakan nggak ada ya Rasulullah. Walau khataman min hadid, walaupun cuma cincin terbuat dari besi nggak punya. Ya Allah. Kemudian, tapi aku punya ini ya Rasulullah. Dia menghitung dengan jarinya ini, hafalan Al-Quran 1, 2, gitu dihitung pakai jari. Artinya kan Al-Quran itu 114 surat, jari kita cuma 10, kiri dan kanan 5 masing-masing. Artinya nggak cukup. Dan kalau dia hafal seluruh Al-Quran, dia cuma bilang, ya Rasulullah, saya punya hafalan seluruh Al-Quran. Tapi tidak, dia bilang gini, menghitungnya pakai jari. Kalau bahasa kitanya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sedikit kan berarti. Maka kata Rasulullah, uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan wanita ini, dengan sahabiat ini, dengan hafalan yang engkau miliki dari Al-Quran. Berarti Al-Quran yang pertama apa? Yanfa, manfaat. Al-Quran yang pertama manfaat. Yang kedua, Al-Quran yashfa', memberi syafaat. Kata Rasulullah dalam riwayat dari Utsman bin Affan dengan sanad yang sahih dari riwayat Muslim, disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang sebagai pembela kelak bagi para pembacanya di hari kiamat. Ya Allah, hari di mana kuasa hukum bingung mencari siapa pengacara untuk mereka. Hari di mana para pengacara tidak tahu harus menyewa kuasa hukum seperti apa untuk membela kasus mereka. Tapi Al-Quran mengatakan, ya Allah, mana'tuhu minan naum. Aku cegah dia dari tertidur lelap di waktu malam. Masya Allah. Kemudian apa? Hari ini Quran menjadi syafaat buat diri para pembacanya. Yashfa. Makanya di antara para doa, ada di antara doa yang dilantunkan oleh orang-orang salih, Allahumma ja'alil Qur'ana fil akhirati syafi'an. Ya Allah, jadikan Al-Quran buat kami di akhirat sebagai apa? Pemberi syafaat, sebagai syafaat. Dan yang selanjutnya, Al-Quran yarfa. Apa arti yarfa? Mengangkat. Apa yang diangkat? Derajat seseorang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat harkat dan derajat satu kaum dengan Al-Quran, sebagaimana Allah merendahkan dan menghinakan derajat satu kaum dengan Al-Quran. Dan yang selanjutnya, Al-Quran yarfa' ini tadi ada sebuah riwayat kata Rasulullah, yuqalu ritalil Quran. Nanti di akhirat nih dikatakan kepada para pembaca Al-Quran. Apa kata-katanya? Apa kalimat yang didengar oleh pembaca Quran? Kalimat itu adalah Iqra wartaki. Iqra wartaki. Iqra wartaki. Baca dan naiklah. Baca dan naiklah. Baca dan naiklah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta takra'uha fid dunya. Karena kelak posisimu di surga nanti ditentukan dengan banyaknya bacaan yang engkau baca di dunianya dulu. Masya Allah ya. Makanya kalau sudah mau Ramadan nih, masih belum pada hatam juga dari Syawal yang lalu, saya doakan semoga pada hatam, insya Allah. Malu karena sudah mau setahun ini, ya. Dan padahal Al-Quran Ramadan bulan Al-Quran. Nah, kemudian di surat Fatir, surat 35 ayat 29 Allah mengatakan,
innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang yang membaca Quran, mendirikan salat, menunaikan dan memberikan infak baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, merekalah orang-orang yang sedang berniaga dengan Allah dalam perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Nggak rugi kita ini, ya. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dalam sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, dan riwayat ini dari sahabat Uqbah ibn Amir, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar sedangkan kami di dalam rumah. Saat itu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang pergi setiap hari ke Bathan atau Aqiq. Bathan ini semacam lembah, dan di situ biasanya tempat berkumpulnya orang-orang yang akan bertransaksi unta, bertransaksi sapi dan kambing. Datang dengan 2 ekor, ya, kemudian datang dengan 2 ekor unta perempuan serta diampuni dosa-dosanya tanpa harus memutus silaturahim, tanpa harus berbuat dosa. Maka para sahabat menjawab, kami wahai Rasulullah, menyenangkan sekali, kami mau itu ya Rasulullah, kami mau ya Rasul, menyenangkan hal itu. Maka Rasulullah menjawab, afala ya'du ahadukum ilal masjid. Tidaklah seorang kalian pergi ke masjid kemudian belajar membaca 1-2 ayat dari Al-Quran, maka dia mendapat, ya, 1-2 unta, 2-3 ekor unta. Kemudian barang siapa yang membacanya 4 ayat, wa arba khairun lahu min arba. Kalau 4 ayat dibaca, maka lebih baik dari 4 ekor unta yang dia terima. Begitu seterusnya. Ya Allah, tidakkah hal ini membuat kita terangsang dan termotivasi untuk membaca Quran? Rasul mengatakan, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak di akhirat ma'as safaratil kiramil barara, tempatnya bersama makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Orang yang terbata dalam membaca Quran, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Ya Allah, gak ada yang sia-sia dalam pembacaan Quran, ya. Nah, selanjutnya Rasulullah memberikan perumpamaan. Orang mukmin yang baca Quran seperti jeruk dia, harum, ya, apalagi jeruk limo ya, yang kecil itu, harum dia, lemon, enak dia. Dan bukan hanya baunya yang harum, rasanya pun enak, segar. Begitulah perumpamaan mukmin yang baca Quran. Baik kedua-duanya, baik dalam dan luarnya, baik aromanya, baik juga akhlaknya. Tapi mukmin gak baca Quran seperti kurma nih. Kurma itu kalau tidak ada yang ngasih tahu, yang memberitahu, apa itu kurma? Sosok hitam, gak ada bau, ya kan? Gak ada daya tarik lah. Kecuali kita dengar hadis Rasulullah, barang siapa yang memakan kurma ajwa di pagi hari 7 butir, maka diselamatkan dari sihir, kan gitu. Makanya kurma ajwa mahal, ya kan? 60 sampai 100 rial ya. Kenapa? Ada kandungan tersendiri, ya kan? Mukmin yang enggak baca Quran seperti kurma. Kemudian perumpamaan munafik yang tidak baca Quran, yang baca Quran seperti raihanah. Baca Quran tapi enggak mengamalkan isinya. Raihanah itu enggak tahu ya, saya tidak sepakat sebenarnya dengan pengertian kemangi. Raihanah itu tanaman semacam daun, baunya harum semerbak, tapi kalau dimakan pahit rasanya. Entah di Indonesia apa namanya, saya belum tahu itu. Kemudian perumpamaan munafik yang enggak baca Quran, sudah munafik tidak baca Quran, seperti Hanzalah
Hanzalah itu mungkin mengkudu kan ya, nggak ada baunya, tapi rasanya waliyadzubillah pahit. Atau mahoni, biji mahoni itu ya, kalau kita habis mengupas mahoni, nggak usah kita hisap apanya, bijinya nggak usah. Tangan kita tidak perlu kita cuci, kemudian kita coba jilat. Masya Allah, waliyadzubillah, pahitnya bukan main. Munafik yang tidak baca Quran seperti ini. Nah, umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Amin ya, Asy-Shinqiti mengatakan dalam tafsirnya mengomentari ayat di surah Al-Kahfi ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan ayat-ayat Tuhannya lalu ia berpaling? Apa maksudnya? Syekh Amin mengatakan, ayat di atas sesungguhnya Allah menyebutkan, menjelaskan tidak seorang pun yang lebih berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri selain orang yang jika disebutkan, diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya yaitu Al-Quran lalu ia berpaling. Dan yang disebut dalam ayat ini sebesar-besarnya perbuatan aniaya. Maka Allah katakan dalam Quran surat Thaha ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku maka baginya hidup yang sempit, kehidupan yang terhimpit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya Allah, buta, matanya buta. Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kenapa? Karena kamu dulu di dunia lupa akan ayatku, berpaling darinya, tidak menggubris, kerap menutup telinga. Maka sekarang wajar engkau kalau diperlakukan seperti ini. Kalau diperlakukan seperti ini, ya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, para umat yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir dari faedah ini adalah Rasulullah menyinggung aktivitas kita. Ya, Rasulullah menyinggung aktivitas kita. Apa kata Rasulullah? Kullun nas yaghdu, semua manusia beraktivitas. Semua manusia melakukan kesibukan, bergerak, melakukan pergerakan. Faba'i'un nafsahu, dia jual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha. Tapi jualannya ini satu dari dua keadaan: mendekatkan kepada neraka atau justru memasukkan ke dalam surga. Ya. Hidup kita berdagang, hidup kita berniaga. Dengan siapa kita berdagang? Dengan Allah. Apa perdagangan? Apa dagangan yang kita dagangkan ke Allah? Diri ini. Satu lagi adalah harta yang Allah titipkan. Al-Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 111, Allah katakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya Allah membeli. Lihat, Allah jadi pembelinya. Siapa pedagangnya? Innallaha ashtara minal mu'minin. Dari kita-kita yang mengaku beriman ini. Enggak dari orang kafir. Banyak pedagang. Sebuah ilustrasi. Jika ibu-ibu, jika para ummahat pergi ke sebuah pasar namanya Tanah Abang, ribuan pedagang pakaian di sana. Tapi kalau bukan yang itu yang kita tuju, kita kerap lewati, betul kan? Allah tidak mau berdagang dengan orang kafir, tidak. Allah juga tidak mau berdagang dengan orang munafik. Allah tidak mau berniaga dengan mereka. Allah hanya mau membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa dagangan yang dibeli? Dua saja. Anfusahum, diri ini, wa amwalahum, dan harta ini. Ya Allah, padahal malu kita kalau melihat asal muasal penciptaan diri ini. Mimma immahin, dari air yang hina dina.
Dari air yang apabila kita taruh dalam kemasan plastik, kita bawa ke pasar, kita sandingkan dengan pisang goreng, kita sandingkan dengan kue cucur atau kue yang lainnya, niscaya kue ini yang lebih dilirik oleh orang, betul kan? Bukan air tadi, bukan. Tapi kenapa Allah mau membeli dari kita yang asalnya adalah dari air tersebut? Kenapa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki kita nanti di akhirat kecuali ditanya 4 hal. Salah satu pertanyaannya adalah tentang jasad ini, fima abla. Dalam hal apa kita habiskan? Mungkin kaki kita sakit, mungkin kaki kita merasakan kram, tapi apa? Karena bersimpu di majelis ilmu. Ya. Tapi berapa banyak orang yang kakinya kram, entah apa yang mereka lakukan. Sama jatah tidurnya berkurang bagi orang yang terbangun di waktu malam, tapi yang satu menjemput rahmat dari Ar-Rahman, yang satu terbangun untuk menonton sepak bola. Sama kan? Waktu tidurnya kurang kan? Sama-sama kurang. Tapi yang satu sedang berniaga dengan Allah, yang satu wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya, ya, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi dari kita harta kita. Ya Allah, malu kita kalau kita ngaku harta kita. Sulaiman yang hartanya jauh lebih banyak dan lebih besar. Sulaiman yang hartanya banyak, Sulaiman cuma katakan hadza min fadli rabbi. Ini semua punya Allah, anugerah Allah, karunia Allah, bukan punya saya. Kita belum kaya-kaya banget udah sombong. Ya. Sulaiman yang punya bala tentara dari kalangan jin, dari kalangan hewan, tapi dia katakan hadza min fadli rabbi. Dia bluani, aashkur am akfur. Allah mengujiku dengan ini semua, aku kufur atau aku syukur. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka camkan ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi, termasuk harta kita. Tapi kenapa Allah mau membelinya? Ya, Allah ingin lihat sejauh mana pemanfaatannya. Wa an malihi. Kita akan ditanya tentang harta yang dititipkan kepada kita. Min aina iktasabahu. Dari jalan apa dia tempuh, dia hasilkan. Wa fima anfaqahu. Lantas kemana dia keluarkan? Ke anak yatimkah? Ke panti asuhankah? Ke rumah-rumah yang sudah harusnya kita lihat sebagai sebuah rumah kemaslahatan kaum muslimin, rumah untuk menghafal Quran, rumah untuk menampung anak-anak yang terlantar, rumah untuk perjuangan dakwah, rumah untuk tempat dikajinya ilmu-ilmu Allah. Kepada itukah atau kepada yang lainnya? Maka lihat ini, semuanya. Yang pertama, yang tidak ada nilainya di sisi manusia, tapi Allah mau membelinya. Yang kedua, yang harta ini sejatinya milik Allah, tapi Allah mau membelinya. Coba lihat, sebuah perdagangan, sebuah perniagaan tidak komplit kalau hanya sampai di sini. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang didagangkan, kalau tidak ada alat tukarnya. Betul kan? Apa kata Allah dalam ayat itu? Bi anna lahumul jannah. Alat tukarnya adalah bukan dolar, bukan rial, bukan rupiah, bukan dirham, bukan dinar. Bi anna lahumul jannah. Surga. Yang kata Allah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah terlihat keindahannya oleh mata, tidak pernah terdengar keindahan gemericik airnya dan kicauan burungnya dengan telinga. Surga yang tidak pernah terlintas keindahan dan kenikmatan di dalamnya oleh hati. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alat tukarnya. Makanya satu waktu saya pernah pulang dari sebuah kajian jam 11 atau setengah 12 malam. Saat itu ya sedang di tol yang sedang macet. Berpikir, jam segini macet ya Allah, jam segini belum sampai rumah ya Allah.
Kalau ternyata aktivitas saya ini tidak menjauhkan saya dari neraka, rugi saya. Rugi saya. Lantas saya kemudian berpikir, lantas apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini pulang malam? Atau jangan-jangan mereka ada yang baru keluar dari rumah tinggalnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau aktivitas kita tidak menyebabkan kita lebih dekat kepada surga, ketahuilah itu kerugian. Tapi jika aktivitas kita justru mendekatkan kita kepada surganya Allah, itulah keberuntungan yang Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tujzauna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua yang bernyawa pasti mati. Ya Allah, kami lihat hari ini betapa mencekamnya siksamu, betapa jeritan itu membuat kami takut. Kami dengar itu. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk mengambil sarana-sarana kebaikan, untuk menempuh jalan-jalan yang telah dilakukan, digariskan, dibawakan, dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kebaikan. Maka sebelum semua itu terlambat, para ummahat yang ingin melakukan Allah, mari semoga mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini tergerak untuk kita mengamalkan segala potensi kebaikan yang Allah telah berikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mungkin setelah ini kita bisa melakukan tanya jawab atau soal jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Tentang salat tasbih, sebenarnya ini takallama fihi ulama. Ulama udah berbincang panjang lebar, ya, sudah panjang kali lebar kali tinggi, sudah panjang lebar. Ya. Sudah dari dulu ini diperbincangkan. Sudah mungkin ribuan kitab yang dikarang, salah satunya berbicara juga tentang salat tasbih. Para ulama mengatakan tentang riwayat salat tasbih, ada di situ yang mengatakan bahwa riwayat ini adalah sabit, yaitu hasan kedudukannya. Tapi di antara mereka ada yang mendhaifkan riwayat ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah arti dan terjemah bebasnya, jika kalian tidak bisa mengerjakan ini dalam waktu 1 tahun 1 kali, maka seumur hidup kalian satu kali. Takallama fihi ulama. Ulama sudah banyak berbicara tentang salat tasbih ini secara riwayat di dalam kitab-kitab dulu maupun yang kontemporer. Dahulu kitab-kitab lintas mazhab, di antaranya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di antaranya adalah kitab yang membahas tentang perbedaan fikih menurut beberapa mazhab. Di antaranya adalah kitab yang mensyarah Bulughul Maram. Ada kitab di situ namanya Kitab Subulus Salam. Ada kitab ya Umdatul Ahkam membahas tentang bagaimana salat tasbih kedudukannya. Dan yang terkini di antaranya mungkin ada fikih sunnah, ada sahih fikih sunnah, ada al-fiqhul islami wa adillatuhu, al-fiqhu 'ala al-madzahib al-arba'ah. Sudah banyak. Tapi seperti itu. Dengan segala hormat saya katakan bahwa ini diperselisihkan di antara ulama. Di antaranya ada yang mengatakan riwayatnya tidak cukup kuat, di antaranya ada yang mengatakan naik tingkatnya menjadi hasan, ya, kedudukannya. Kalau hasan berarti boleh, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab tentang perkara salat tasbih itu tadi. Tapi yang ada di antara kita ini semacam keistimewaan tersendiri kalau bisa salat tasbih. Padahal salat berjamaahnya dianggap sebelah mata, ya. Nah, ini yang kadang-kadang di kalangan laki-laki ya, kalau sudah bisa salat tasbih kayaknya wah sekali. Padahal fadilah, keutamaan sunnah yang harus dijaga, tuntunan yang harus diikuti, panutan yang harus dikerjakan, yaitu sholatul jamaah. Ini yang kadang-kadang lupa antara prioritas ya dengan skala yang dibawa dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gitu ya.
Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Tentang yang pertama, Sya'ban ini, ya Allah, perkara yang sampai hari ini, mungkin entah sampai hari kiamat kayaknya nggak selesai ini masalah kayaknya. Pertama, kita dudukkan masalahnya bahwa malam nisfu Sya'ban ini ulama-ulama hadis, Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Rajab Al-Hambali, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip riwayat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Iya, hadisnya kuat tentang malamnya ya, tentang malam itu. Hanya saja tidak ada riwayat secara khusus yang menerangkan apa amalan atau ritual tertentu di malam itu. Itu aja. Jadi kita tidak boleh langsung menghajar juga. Wah, ini nggak ada, ini malam ini nggak ada malam kemuliaan. Nggak, malam itu ada dalilnya. Mulia malam itu, dan para ulama hadis sudah berbincang tentang masalah kesahihan atau kekuatan dalil tentang malam itu. Dalil itu kuat. Hanya saja satu, pendapat mereka tidak adanya secara khusus apa sih amalannya gitu ya, tidak ada, sehingga harus seperti ini kalau malam itu, tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita mau lakukan, Ustaz, biasanya hari ke-15-nya puasa. Loh, biasanya juga bukan bulan Sya'ban kita puasa kok, yang dikenal dengan ayyamul bid, puasa pada hari-hari putih, hari purnama 13, 14, 15. Boleh nggak puasa? Boleh. Bahkan bukan cuma boleh, sunnah, ya kan? Seterusnya, Ustaz, puasa apa lagi nih yang boleh? Ibu-ibu yang masih punya qada puasa Ramadan, ya kan? Ini nih masih ada waktu sebelum nanti Ramadan datang, puasa aja nih. Nah gitu ya. Cuma sekali lagi, apa amalan khusus? Tidak ada secara pasti riwayat yang menyatakan amalan apa yang dikerjakan malam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih baik, Ustaz? Kalau bicara baik, semuanya baik. Semuanya baik. Semalam saya ditanya, Ustaz, mana yang baik? Baca Quran lagi dari awal sampai hatam, baca lagi awal sampai hatam, atau saya sekarang lagi menghafal, Ustaz? Saya katakan kalau kita pintar memilah waktunya, ba'da subuh dipakai untuk murajaah karena suasana masih fresh, pikiran masih enak, suasana di luar juga masih bersahabat, pakai untuk murajaah, mengulang hafalan. Lepas dari waktu itu mungkin kita pakai untuk baca. Tapi pun kalau ternyata tidak bisa digabungkan, maka semuanya baik. Rasul tidak mengatakan kalian harus hatam Quran, enggak begitu. Rasul mengatakan, aku tidak menilai alif lam mim satu huruf, tapi aku menilai alif satu, lam satu, mim satu. Jadi 3 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim itu 3, dan setiap satu kebaikan diganjar 10 kebaikan. Coba contoh, kita ini mengulang-ulang, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakain. Kita ulang lagi, wattaba'u ma tatlu. Itu udah berapa huruf itu? Ya kan? Maka semua punya keistimewaan masing-masing. Cuma, ada cumanya, bagi yang ingin menaikkan jenjang target-target interaksinya dengan Quran, maka agak baik jika mungkin tahun ini bukan hanya sekedar dibaca, selepas dibaca buka artinya. Nah itu dia. Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu dari yang diadukan Rasul dalam Al-Quran surat Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya Rabb
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah seraya mengadu kepada Allah, ya Allah, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Dalam hal apa ditinggalkan? Satu, pengamalan. Jarang sekarang yang mengamalkan dengan Quran kan? Banyak yang ninggalin. Yang kedua apa? Meninggalkan tadabburnya, tadabbur maknanya. Yang ketiga, meninggalkan al-istishfa. Apa itu? Berobat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu syifa, kata Allah. Al-Quran obat. Yang selanjutnya, meninggalkan pembacaannya. Gitu ya, makanya tadi mungkin kita bisa naikin kelas kita. Kalau dari tahun-tahun lalu kita cuma sekedar baca, tahun ini baca berikut artinya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani katakan mana yang lebih baik, karena yang jelas semuanya baik. Cuma bagi kita yang ingin menargetkan bahwa tahun ini agak beda dengan tahun lalu, tahun ini saya baca Quran berikut maknanya, insya Allah mungkin ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita jadi tahu apa kandungan dari ayat yang kita baca. Saya rasa seperti ini aja cukup ya, karena lepas ini saya harus berangkat lagi untuk kajian. Mudah-mudahan kalau ada yang benar datangnya dari Allah ini tidak ragu kita mengamalkannya ya. Dan jika ada yang salah, maka al-fakir, karena kelemahan ilmu saya itu untuk tidak diamalkan dan dicampakkan saja jauh-jauh, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi sabilil haq, ila liqa fi amanillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.